Oke, terima kasih. Baik, itu tadi dari Mas Gunarto. Nanti Mas Gunarto break dulu. Ya, Kami berikan kesempatan kita lanjut ke Mas Febri nih, Mas Febri. Mas Febri ini kan di backgroundnya Mas Febri sudah kelihatan toko Periplus. Bapak Ibu kalau membutuhkan buku-buku import ya original dari luar itu bisa ke Periplus terdekat atau Periplus juga punya toko online-nya ya Mas Febri ya. Ya. Oke. Baik, monggo Mas Febri mungkin bisa memulai cerita mengenai karena Mas Febri ini hari-harinya bicara mengenai digital marketing ya. Mungkin bisa memberikan gambaran untuk kita yang masih awam nih Mas Febri. Monggo Mas Febri. oke, matur nuwun Mas Bas, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Berasa di RMB sih. Ada banyak teman-teman dari RMB, juga dari Sesawi. Saya masuk Periplus itu tahun 2010. Waktu itu memang di plot untuk jadi store manager. Makanya jadi store manager saya pegang toko di Balikpapan waktu itu tahun 2010 sampai 2012, 2 tahun. Lalu sesudah itu Periplus membuka online shop-nya, membuka periplus.com. Nah, mulai 2012 saya ditarik lagi ke Jakarta untuk apa namanya? Untuk untuk ikut di yang online shop-nya. Jadi saya ikut berproses di online shop-nya. Oke. Dan mulai 2012 itu sebetulnya tugas saya adalah di logistik, di pemenuhan order sampai dengan after sales-nya. Jadi sampai dengan apabila ada komplain-komplain customer, itu nanti ada di bagian saya. Makanya tahun 2013 saya ngambil short course di Prastia Mulia, itu lebih ke supply chain dan purchasing dan supply chain, karena memang waktu itu tugas saya memang di logistik, jadi lebih ke arah logistik. Tapi tahun ya 2 tahun terakhir dan terutama tahun ini saya memberanikan diri untuk mengambil digital marketing, karena memang semakin kesini sepertinya semakin menarik gitu ya dunia digital marketing ini. Makanya saya ngambil digital marketing, dan kebetulan juga di periplus.com-nya sendiri belum ada yang spesialis digital marketing. Makanya saya masuk ke sana. Lalu sekarang sih sebetulnya kalau dikatakan sebagai digital marketer itu ya masih belum begitu banyak pengalaman saya. Tetapi dari beberapa pengalaman yang sudah saya lakukan adalah paling nggak sekarang mulai ngurusi yang digital marketing. Nah, untuk marketplace sendiri sebetulnya Periplus juga membuka cabang. Maksudnya kita nggak hanya bikin website sendiri, tetapi kita juga buka di marketplace. Nah, cuma memang bedanya dengan Mas Gun itu, kalau Mas Gun kan jatuhnya jadi personal ya, yang personal market ya. Nah, kalau Periplus ketika masuk ke marketplace, kita nggak bisa jadi personal lagi, kita harus masuk ke official store. Jadi makanya waktu itu mulai dari Lazada, Rakuten, sebelum Rakuten Kukut dari Indonesia, kita juga buka di Rakuten, lalu di Blibli saya juga buka, kami juga buka waktu itu di Blibli. Lalu kalau sekarang ini yang existing ya masih ada di Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Ada 3 marketplace. Nah, makanya malam ini saya mau sharing ke Bapak Ibu sekalian tentang marketplace dilihat dari kacamata digital marketing. Ya nanti kurang lebih outline kita kurang lebih ya itu apa itu marketplace. Itu dari saya sebetulnya bagaimana saya memandang marketplace.
marketplace, lalu bagaimana memilih marketplace, bagaimana bermain di marketplace, lalu best practice-nya seperti apa. Lalu karena kemarin itu kebetulan yang banyak ini kan dari apa namanya bazar online ya. Kebetulan yang banyak bazar online itu kan makanan ya, pengolahan makanan. Maka nanti saya juga akan menyinggung sedikit tentang Grab, Gojek, dan juga sekarang ada Shopee Food. Itu bagaimana. Tapi mungkin nggak akan terlalu dalam ya untuk itu. Nah, apa itu marketplace? Marketplace sendiri kalau menurut saya ini adalah semacam mall, gitu ya, semacam mall yang dibuat oleh startup, di mana startup itu menyediakan platform bagi penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi. Nah, makanya bentuknya seperti mall, seperti pasar, gitu ya. Yang ada sekarang ini, nah, ini agak tebak-tebak buah mangga nih, monggo Bapak Ibu. Ini pasti tahu ya yang gede ini. Ini apa ini? Itu yang sering belanja pasti langsung nebis semua. Ini Tokopedia. Ini juga gede, Shopee ya. Lalu yang bawah ini Lazada. Ada yang ini, atas ini Bukalapak. Yang biru ini Blibli. Yang huruf B ini, kalau ini Bineka. Ya, udah pinter semua. Ya, Mas. Udah pinter semua ternyata. Ketahuan deh. Lanjut. Nah, ini yang sebetulnya menarik adalah yang ini. Ini sempat di-share sama Pak Parno, Ketua Pengawas CUKMB, itu beliau pernah nge-share ini. Ini adalah insight dari iPrice. iPrice itu sebuah website yang membandingkan harga, gitu ya, kurang lebih seperti itu. Lalu dia memberikan insight ini. Nah, ini marketplace itu diurutkan berdasarkan monthly visit. Ini berdasarkan monthly visitnya ya. Saya nggak tahu dia ngambil data ini dari mana. Karena data di online itu biasanya dari Google. Nah, tapi dari Google itu juga ada banyak macam turunannya yang kita bisa ngambil gitu ya. Nah, iPrice ini saya nggak tahu dia ngambilnya dari mana, apakah langsung dari Google atau dia ngambil dari third party gitu ya. Tapi ini sih kurang lebih yang dia urutkan sudah seperti apa yang diurutkan oleh Google, Alexa, SimilarWeb gitu ya. Nah, yang pertama Tokopedia. Tokopedia memang sampai saat ini Tokopedia ini visitornya masih paling banyak. Lalu kedua Shopee. Jadi dua marketplace ini itu merajai Indonesia sekarang. Jadi kalau Bapak Ibu berencana untuk buka di marketplace, ya rekomendasinya adalah buka di paling nggak dua marketplace ini. Cuma memang nanti kalau kita berbicara tentang sesuatu yang spesifik seperti yang disaringkan Mas Gunarto tadi, itu akan sedikit berbeda ya. Misalkan Bukalapak. Bukalapak itu akan lebih rame ketika kita berjualan pernak-pernik sepeda. Nah, orang-orang sepeda itu mainannya di Bukalapak, bukan di Shopee atau di Tokopedia. Tapi kalau kita mainannya umum ya, fashion atau bahan makanan atau ya yang biasa dicari orang di marketplace itu akan lebih gampang di Tokopedia atau Shopee. Yang lainnya juga kurang lebih sama, Lazada, Blibli itu kita bisa masuk ke sana juga. Saya nggak tahu kalau tiga yang atas ini kalau kita buka sebagai personal kita free, kita nggak dikenakan charge. Tapi Lazada, Blibli, JDID ini seingat saya dikenakan fee, ada fee-nya. Fee per transaksi atau fee bulanan? Ya, biasanya fee per transaksi, Mas. Oke. Ya, kalau di marketplace lalu kita bukanya official store, itu juga kita kena fee. Itu per transaksi juga. Ada yang 3%, ada yang 5%, ada yang 10%, ada yang sampai 15%. Tergantung apa itu, Mas Febri? Tergantung nego kita, Mas. Oh, oke. Oke. Lanjut. Biasanya itu. Nah,
Ini saya ngambil data dari SimilarWeb. SimilarWeb ini lebih menarik kalau menurut saya karena datanya lebih akurat. Nah, ini saya bandingkan dua marketplace tadi, Tokopedia dan Shopee. Nah, kalau dilihat dari total visitnya, total kunjungannya, itu di bulan Agustus, itu Tokopedia 161 juta kunjungan. Jadi satu hari itu sekitar 30-an sekian, 30 sekian juta kunjungan. Jadi kalau kita masuk Tokopedia lalu nutup lalu masuk lagi itu berarti dihitung dua kunjungan gitu. Shopee 134 juta di bulan Agustus. Nah, data yang lainnya adalah average visit duration. Jadi ini rata-rata setiap orang yang membuka Tokopedia atau Shopee. Rata-rata setiap orang ya. Itu kalau yang Tokopedia itu 6 menit 14 detik, kalau yang Shopee 6 menit 30 detik. Jadi lebih lama yang di Shopee. Nah, kalau mau kita breakdown lebih dalam, customer Shopee itu hampir 70% perempuan. Sedangkan Tokopedia itu lebih mix dia. Saya nggak hafal persisnya, tapi mungkin 40, 60 masih apa namanya? Wanita. Tapi seingat saya nggak sampai 65%. Nah, kalau yang Shopee itu bahkan sampai 70%. Makanya dominan. Kecenderungan lebih lama di sana. Nah, ini juga kaitannya tadi dengan yang disaringkan Mas Gunarto. Kalau ada banyak barang yang kita posting di marketplace kita, itu gunanya untuk ini. Visit duration-nya itu akan semakin panjang. Dan visit duration semakin panjang, kemungkinan untuk membeli juga semakin besar. Gitu. Lalu page per visit-nya, nah ini page per visit-nya, jadi orang nggak cuma buka satu halaman, tapi juga buka halaman lain gitu ya. Makanya tadi Mas Gunarto bilang, satu produk itu bisa dibikin 4 atau bahkan lebih halaman. Jadi orang ngelihat halaman ini, tapi sebetulnya dia ngelihat satu. Bisa dibikin seperti itu juga gunanya untuk semakin besar, semakin memperbesar potensi untuk jual. Lalu yang terakhir ini bounce rate. Bounce rate itu nilainya semakin kecil semakin bagus. Jadi kalau kita lihat indikator visitnya, total visitnya, Tokopedia paling bagus. Tapi dari 3 indikator lainnya, itu Shopee sebetulnya lebih bagus dari Tokopedia. Makanya untuk proyeksi ke depannya, itu ya dua marketplace ini bisa jadi andalan lah. Kalau seperti Mas Gun tadi sudah punya supplier, lalu tinggal jadi apa namanya reseller gitu ya, itu bermain di dua marketplace ini sudah cukup bagus menurut saya. Nah, bentar Mas, saya mau sebentar. Tadi bounce rate ini apa sih? Bounce ini gimana? Maksudnya orang masuk tapi kemudian buru-buru keluar atau gimana maksudnya? Ya, betul. Bounce rate itu orang yang masuk ke website dan dia tidak pindah page. Jadi misalkan masuk ke Tokopedia, masuk satu halaman, lalu sesudah itu dia pergi, browsernya ditutup atau HP-nya kalau dari HP ya HP-nya ditutup atau pokoknya dia nggak pindah ke halaman ya, 2. Tidak ada pergerakan, artinya sebenarnya dia tidak intens untuk melihat page tersebut ya. Betul. Makanya nilainya semakin kecil semakin bagus. Bounce rate-nya. Bounce rate itu jumlah yang tadi itu yang cuma lihat satu halaman keluar dibandingkan seluruh visit. Jadi kalau 40% besar ya. Lanjut Mas. Nah, ini sebetulnya rahasia dari online shop, baik itu yang website maupun yang kalau kita main di marketplace, ada 3 hal ini yang perlu diperhatikan sebetulnya.
Tadi Mas Gun sudah mulai menyinggung ini. Saya hanya mengkonsepkan saja. Yang pertama adalah traffic. Traffic itu adalah seberapa banyak kunjungan yang masuk ke kita. Kalau kita bikin toko ya ke toko kita. Lalu yang kedua conversion rate, yang ketiga basket size. Basket size itu kita berapa banyak yang beli gitu ya. Oke, lanjut ini yang poin-poinnya ya. Ini poin-poinnya apa itu traffic? Traffic itu jumlah kunjungan. Lalu gunanya itu semakin banyak traffic itu semakin potensi untuk mendatangkan revenue itu semakin besar. Nah, cuma memang harus hati-hati supaya traffic ini ada yang masuk ke kita adalah qualified traffic, itu traffic atau kunjungan yang berkualitas. Kunjungan yang berkualitas itu yang seperti apa? Kunjungan yang berkualitas itu adalah yang sudah intens untuk membeli. Makanya tadi ada bounce rate kan. Bounce rate itu menunjukkan traffic yang jadi sampah ibaratnya. Traffic yang tidak bisa dikonversi jadi duit lah ya. Ya, betul. Lebih spesifik lagi. Traffic sampah itu mungkin teman-teman kita juga kadang-kadang dia pengen tahu produk kita gitu, ngeklik, klik, menghabiskan biaya klik, tapi nggak bakalan beli, cuman pengen tahu isi toko kita kayak apa. Ya, repotnya di situ ya Mas Gun ya. Oke. Ya. Kalau udah woro-woro biasanya repotnya di situ sih. Lalu jadi anak kita jadi agak meleset gitu. Oh, berarti ini gara-gara pasar online ini bisa bounce rate-nya tinggi dong, traffic-nya tinggi dong. Bisa jadi. Tapi kan untuk belinya juga jadi lebih tinggi. Oh iya. Semoga. Amin. Lanjut Mas Febri. Lalu yang kedua conversion rate. Nah, conversion rate ini saya agak-agak lupa kalau di dashboardnya marketplace yang personal Mas Gun. Ini conversion rate ini ditunjukkan nggak ya Mas Gun ya? Yang di dashboardnya kan merchant punya dashboard kan? Iya betul. Nah itu di ada angka ini ya enggak ya, conversion rate ini ya? Saya agak-agak lupa. Seingat saya sih nggak ada. Seingat saya nggak ada ya. Cuma memang conversion rate ini perlu kita hitung, yaitu dari total order dibagi total kunjungan, total traffic. Jadi total order biasanya entah itu harian, entah itu mingguan, entah itu bulanan. Biasanya ngitungnya gitu. Kalau saya biasanya ngitung bulanan. Untuk yang website periplus.com ya, saya hitung bulanan. Jadi saya akan laporan traffic bulan ini misalkan 200 sekian ribu, lalu conversion rate-nya 1,5% atau 1,6% gitu. Biasanya gitu. Nah, ini kalau di marketplace ini Bapak Ibu bisa ngitung sendiri. Itu caranya adalah kalau misalkan dari dashboard itu bisa kelihatan total traffic, total visit. Nah, total visit aja itu lalu itu untuk membagi total order. Jadi jumlah transaksi ya, jumlah transaksinya berapa dibagi jumlah itu. Nah, biasanya angkanya akan di bawah 2%, biasanya ya. Kalau angkanya di atas 2% itu udah dewa itu. Biasanya. Karena benchmark-nya gini, benchmark di Tokopedia dan di Shopee ya. Itu 2%. Makanya kita akan ada di bawah 3%. Saya di periplus.com bisa kadang-kadang sampai 4%. Itu biasanya karena ada event. Artinya ada promo yang cukup gede, misalkan 99, 88 nih, yang akan datang ini 10, 11, 12. Nah itu pasti conversion rate-nya akan harian ya, conversion rate hariannya akan tinggi di hari itu karena intensi orang untuk membeli itu sudah sangat tinggi di situ. Nah ini conversion rate ini kita lihat untuk biasanya gini, Mas Gun dan teman-teman, conversion rate ini gunanya
Mas. Gunanya untuk Kelihatan ya. produk ya di rangkuman statistik itu biasanya, Mas. Iya, iya. Di Ya. statistik ada conversion rate. Ya. Wah, ketahuan itu Kelihatan ya? transaksinya berapa puluh Ngeri juta loh. itu, ngeri. Ngeri loh. Itu satu hari itu ya, Mas Gun ya. Wah, aku nunggu pandemi selesai ya, main ke sana biar rasanya. Lanjut. Itu. Jadi conversion rate ini biasanya gini, kalau conversion rate-nya kecil di bawah 0,5% misalkan, itu 0,5%. atau di bawah 1% ya, itu perlu diperhatikan tampilan toko kita di marketplace. Pasti ada yang salah dengan tampilan toko kita, karena logikanya gini, orang yang masuk marketplace itu sudah punya intensi untuk membeli. Saya nggak akan buka Tokopedia kalau saya nggak punya keinginan untuk membeli. Kalau saya ingin tahu sesuatu, saya akan buka Google kan. Betul. Kalau saya ingin cari informasi tentang sesuatu, pasti lebih cenderung untuk buka Google daripada buka Tokopedia atau buka Shopee. Nah, kalau kita udah buka Shopee, buka Tokopedia, buka Bukalapak, itu artinya kita punya keinginan untuk membeli sesuatu. Nah, kalau yang sudah punya intensi saja masuk ke toko kita dan nggak jadi beli, itu artinya ada yang salah dengan toko kita. Nah, itu gunanya conversion rate, itu biasanya di situ. Jadi untuk UI UX-nya itu bisa kelihatan di sana. Nah, kalau conversion rate-nya sudah bagus, traffic-nya sudah bagus, hal yang ketiga, rahasia ketiga ini yang perlu diperhatikan adalah basket size. Basket size itu adalah rata-rata Pembelian. Nilai rata-rata per transaksi. Jadi kan setiap bulan misalkan ada 1.000 transaksi gitu ya. Ya. Nah, rata-ratanya berapa kan? 1.000 transaksi itu pasti nilainya nggak sama kan? Sama semua. Ada yang 100.000, ada yang 500.000, ada yang 1 juta. Nah, rata-ratanya berapa? Misalkan rata-ratanya 100.000, maka basket size saya adalah 100.000 atau 200.000. Nah, dengan kita mengetahui basket size ini, itu gunanya untuk menaikkan basket size, menaikkan orang untuk membeli lebih banyak gitu ya. Seperti yang dibuat Mas Gun tadi, misalkan sudah tahu nih transaksinya segini, lalu dinaikin basket size gimana sih? Misalkan ya, beli 1 harganya 10.000, beli 3 harganya 25.000. Nah, orang akan menaikkan value-nya kan, yang beli 3 kalau gitu. Nah, jadi 25.000. Gitu. Nah, itu salah satu hal yang bisa dilakukan di marketplace. Gitu. Ya, caranya seperti yang disaringkan Mas Gun tadi. Kan sudah ada produknya nih 1, bikin lagi produk baru yang isinya 3. Satu harga 25.000. Bisa juga sih sebetulnya Mas Gun ya, dibikin harga grosir gitu bisa. Tapi akan lebih indah kalau tambah 1 lagi. Jadi Ini paket bundling lah ya, paket bundling seolah-olah murah. Padahal orangnya tadinya niatnya cuma beli 1, butuhnya 1, begitu tahu harganya murah, beli 2, padahal yang 1 cuma disimpan, habis disimpan lupa naruh di mana. Biasanya gitu sih. Ya, lanjut Mas. Ya, gitu. Jadi tambahan Mas. Monggo Mas. Sebagai pembeli kadang-kadang gini juga Mas, di marketplace kan juga ada fasilitas untuk mendapatkan gratis ongkir. Kita minimal belanja 50.000, ya kan? Ya. Jadi diferensi harga kita juga macam-macam, mulai 1.000, 2.000, 3.000 dan seterusnya, supaya orang saya biasa membeli juga di marketplace. Kalau orang kemudian di toko itu harganya tinggi semua, mau nambah supaya jadi 50.000 minimal, misalnya dapat 50.000 baru dapat gratis ongkir. Akhirnya kan saya mesti nambah barang apa yang kira-kira saya butuhkan, gitu.
Itu kira-kira. Ya, Oke. betul. Jadi tetap aja, nah, akhirnya transaksinya jadi lebih gede gitu. Ya. Betul. Supaya walaupun ya kadang-kadang jadi jatuhnya lebih murah karena misalnya ya saya dapat harga 40.000 tapi ongkirnya 20.000 kan jadi 60.000 tuh. Kalau ditambah 10.000 jadi 50.000 kan, Ya, betul. di ongkir. Ya, Nah, betul. itu kadang-kadang orang langsung jadi beli itu karena itu. Ya, di-push oleh itu ya. Ya, di push.